Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nashwandini dengan NIM F551230029. Jadi pada hari ini saya dan juga kelompok saya akan mempresentasikan hasil belajar kami untuk mata kuliah keamanan sistem komputer, di mana saya sendiri membawakan dua materi, yaitu konsep keamanan sistem komputer dan yang kedua itu konsep tentang aset, threat, dan juga attack. Jadi sebelum masuk ke inti materi, kita harus tahu dulu pengertiannya. Keamanan sistem komputer itu merupakan cara atau perlindungan terhadap sistem informasi untuk menjaga integritas, ketersediaan, dan juga kerahasiaan sumber daya. Nah, sumber daya sendiri itu bisa berasal dari hardware, software, data, dan juga jaringan. Nah, keamanan ini berpusat pada tiga konsep utama yang dikenal sebagai CIA Triad. Yang pertama itu kerahasiaan. Ini merupakan menjamin informasi tidak diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Yang kedua ada integritas, di mana memastikan data hanya bisa diubah dengan izin yang sah. Kemudian yang ketiga ada ketersediaan, yaitu memastikan sistem selalu tersedia bagi pengguna yang sah. Kemudian ada dua konsep lagi tambahan. Yang pertama itu keaslian, yaitu memastikan kepercayaan pada sumber dan juga data. Kemudian yang terakhir ada akuntabilitas, yaitu merekam aktivitas untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab. Nah, keamanan sistem komputer ini memiliki dampak pelanggaran. Kemudian terbagi menjadi tiga lagi, yaitu yang pertama dampak rendah, ini merupakan kerugian kecil pada kinerja maupun finansial. Kemudian yang kedua itu dampak sedang, ini kerugian itu bersifat signifikan, sehingga bisa merusak aset sebuah organisasi. Kemudian yang ketiga, untuk dampak tingkat tinggi, kerugian itu sangat parah dan juga bisa menghentikan fungsi dari sebuah organisasi. Nah, tentunya dalam menjaga keamanan komputer itu memiliki tantangan, di mana terbagi lagi menjadi beberapa poin, yaitu keamanan itu lebih kompleks dari yang terlihat, memerlukan pertimbangan terhadap serangan potensial, kemudian mekanisme keamanan itu seringkali kontraintuitif, kemudian yang keempat itu keamanan sering dianggap menghambat efisiensi dan juga diabaikan, hingga insiden itu sudah terjadi. Kemudian yang terakhir itu keamanan membutuhkan pemantauan yang berkelanjutan. Nah, dalam terminologi keamanan sistem komputer, itu ada beberapa hal, sebuah istilah. Nah, yang pertama itu adversary atau agen ancaman. Ini merupakan pihak yang berusaha menyerang sebuah sistem. Kemudian yang kedua itu serangan atau attack, di mana ini merupakan usaha untuk mengeksploitasi kelemahan sistem. Kemudian ketiga adalah tindakan pengamanan atau countermeasure, di mana ini merupakan langkah untuk mencegah atau meminimalkan dampak serangan. Kemudian yang keempat itu ada resiko, ini merupakan kemungkinan kerugian dari sebuah ancaman. Kemudian terakhir ada kerentanan, ini adalah kelemahan dalam sistem yang bisa dieksploitasi atau dimanfaatkan oleh pihak penyerang. Nah, dalam model keamanan sistem itu, dia terbagi menjadi tiga hal, yaitu yang pertama aset. Nah, aset sendiri ini dia itu bisa berbentuk hardware, software, data, dan juga jaringan yang bernilai. Kemudian yang kedua ada ancaman, ini merupakan potensi kerusakan atau penyalahgunaan aset. Kemudian yang ketiga ada langkah pengamanan, di mana ini adalah tindakan untuk mengurangi resiko dan juga melindungi aset seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Nah, serangan keamanan sistem komputer ini bisa berasal dari dalam dan juga dari luar, dan terbagi lagi menjadi serangan aktif yang bisa merusak sumber daya dan juga serangan pasif yang bisa mengakses informasi tanpa otorisasi. Nah, countermeasure ini diterapkan untuk mencegah, mendeteksi, ataupun memulihkan sistem dari serangan, namun selalu ada risiko sisa yang perlu diminimalkan. Kemudian untuk materi kedua, yaitu tentang konsep threat, aset, dan juga attack. Jadi, ini merupakan materi tentang ancaman, serangan, juga aset dalam keamanan sistem komputer. Jadi, ancaman itu terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu adalah pengungkapan tidak sah, merupakan ancaman terhadap kerahasiaan. Yang di dalam itu terbagi lagi menjadi beberapa hal,
Yang pertama itu exposure, yaitu pengungkapan informasi sensitif, baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Kemudian yang kedua itu interception, atau penyadapan lalu lintas komunikasi. Kemudian ketiga, ada inference, atau menyimpulkan informasi rahasia dari pola trafik. Yang keempat itu intrusion, atau akses tidak sah ke data sensitif. Kemudian yang kedua ada deception, atau penipuan. Nah, ancaman ini terjadi pada integritas sistem atau data. Yang pertama itu masquerade, atau pengguna tidak sah menyamar sebagai pengguna sah. Kemudian ada falsification, yaitu pengubahan atau penyisipan data palsu. Kemudian ketiga ada repudiation, atau penyangkalan atas suatu tindakan yang dilakukan. Nah, kemudian yang ketiga, jenis ancamannya itu disruption, atau gangguan, di mana ini adalah ancaman terhadap ketersediaan dan juga integritas. Dan dalam disruption atau gangguan ini terbagi lagi menjadi tiga hal, yaitu incapacitation itu merupakan cara perusakan perangkat atau menggunakan malware untuk melumpuhkan sistem. Kemudian yang kedua ada corruption, yaitu merusak fungsi sistem melalui perangkat lunak berbahaya. Yang terakhir ada obstruction, yaitu mengganggu operasi dengan membebani sistem. Kemudian jenis ancaman yang keempat yaitu usurpation, yaitu perebutan kontrol, di mana ini merupakan ancaman terhadap integritas. Jadi terbagi lagi menjadi dua, yaitu misappropriation, yaitu penyalahgunaan sumber daya sistem, dan juga misuse, yaitu penggunaan sistem untuk tujuan yang merugikan keamanan. Nah, aset sistem komputer yang rentan terhadap ancaman ini, yaitu yang pertama ada hardware, ancaman pada ketersediaan, dan juga kerusakan fisik. Nah, tindakannya itu berpengaruh pada keamanan fisik dan juga administratif. Kemudian yang kedua ada aset perangkat lunak, di mana terjadi resiko perubahan, penghapusan, ataupun infeksi virus. Tindakannya itu bisa berbentuk manajemen konfigurasi dan juga backup yang teratur. Kemudian ketiga ada data atau ancaman pada kerahasiaan, ketersediaan, dan juga integritas data. Tindakannya itu yaitu kontrol akses dan juga enkripsi. Kemudian keempat ada saluran komunikasi dan juga jaringan, di mana untuk serangan pasif itu bisa melakukan pengamatan tanpa modifikasi data, misalnya pengintaian pesan. Kemudian yang kedua ada serangan aktif itu berbentuk modifikasi aliran data, misalnya denial of service. Kemudian kategori ancaman terhadap akses sistem itu terbagi menjadi tiga hal, yaitu ketersediaan, mencegah akses itu ke sistem ataupun data. Kemudian yang kedua ada kerahasiaan, mencegah akses tidak sah ke informasi sensitif. Yang ketiga ada integritas, di mana ini untuk memastikan data tetap akurat dan juga tidak dimodifikasi tanpa izin. Sehingga kesimpulannya adalah keamanan sistem komputer sangat penting untuk melindungi aset-aset utama seperti perangkat keras, perangkat lunak, data, serta saluran komunikasi dan juga jaringan. Ancaman terhadap sistem dapat berupa pengungkapan tidak sah, penipuan, gangguan operasional, dan juga perebutan kontrol. Nah, masing-masing ancaman ini dapat berdampak pada kerahasiaan, ketersediaan, dan juga integritas aset. Nah, untuk mengatasi ancaman tersebut, tentunya diperlukan langkah-langkah perlindungan yang tepat, seperti keamanan fisik, enkripsi, kontrol akses, manajemen konfigurasi, serta deteksi dan pemulihan dari serangan. Nah, perlindungan yang menyeluruh terhadap semua aspek ini akan memastikan bahwa sistem dapat tetap beroperasi dengan aman dan juga datanya itu tetap terlindungi dari akses serta modifikasi yang tidak sah. Jadi, sekian hasil presentasi saya untuk dua materi, yaitu konsep keamanan sistem komputer dan juga konsep aset, threat, dan juga attack. Sehingga untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan membahas mengenai Security Functional Requirement. Tujuan utama dari Security Functional Requirement adalah mengidentifikasi tindakan pencegahan atau countermeasure yang digunakan untuk mengurangi kerentanan dan mengatasi ancaman terhadap aset sistem.
Materi ini didasarkan pada standar FIPS 200 yang mengklasifikasikan 17 area keamanan utama terkait dengan perlindungan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan sistem informasi. Untuk klasifikasi countermeasure-nya ini dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama itu adalah langkah-langkah keamanan komputer yang melibatkan perangkat keras dan perangkat lunak, dan juga isu-isu manajemen yang berfokus pada kontrol manajemen. Untuk langkah-langkah teknis keamanan komputer ini melibatkan perangkat keras dan perangkat lunak untuk melindungi sistem informasi dari ancaman eksternal maupun internal. Contohnya implementasi seperti firewall, enkripsi, kontrol akses yang diterapkan melalui teknologi. Ada juga isu-isu manajemen. Area ini mencakup tindakan organisasi seperti pelatihan, audit, dan perencanaan kontingensi. Fokusnya adalah memastikan bahwa semua pihak yang terkait memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam mengelola dan menjaga keamanan sistem serta mengelola risiko melalui kebijakan dan prosedur. Kemudian ada juga area teknis, bagian akses kontrol. Pembatasan akses ini bertujuan agar hanya pengguna yang sah yang dapat mengakses dan menjalankan sistem yang diizinkan. Ini dapat diimplementasikan dengan mekanisme seperti kontrol akses berbasis peran (RBAC) atau kontrol akses diskresioner atau DAC untuk memastikan bahwa data sensitif hanya bisa diakses oleh pihak berwenang. Kemudian ada identification and authentication. Proses ini melibatkan identifikasi pengguna dan perangkat keras serta memastikan bahwa mereka memiliki hak akses yang sah. Autentikasi dapat dilakukan melalui kata sandi, token, biometrik, atau kombinasi dari metode tersebut untuk meningkatkan keamanannya. Kemudian ada juga System and Communication Protection. Perlindungan ini mencakup pengawasan komunikasi antar sistem, terutama terjadi pada batas luar dan dalam sistem. Ini melibatkan teknologi seperti VPN, firewall, dan enkripsi untuk memastikan data yang ditransmisikan tetap aman dari pihak yang tidak sah. Kemudian ada juga System and Information Integrity. Ini fokus pada deteksi pelaporan dan perbaikan kerentanan atau kesalahan pada sistem untuk menjaga integritas data. Misalnya penggunaan anti-malware, pembaruan sistem secara berkala, dan patching perangkat lunak untuk membantu mencegah ancaman seperti virus atau ransomware. Kemudian, selain requirement dari area teknis tadi, ada juga area manajemen, yaitu area manajemen seperti awareness and training. Setiap anggota organisasi harus menyadari risiko keamanan yang dihadapi oleh sistem informasi. Pelatihan wajib dilakukan agar personel memahami kebijakan hukum dan prosedur terkait keamanan. Pelatihan ini memastikan bahwa karyawan dapat mengidentifikasi dan merespon ancaman dengan cepat. Kemudian ada audit and accountability. Audit keamanan membantu dalam melacak dan memantau aktivitas di dalam sistem untuk mencegah dan mengidentifikasi aktivitas yang tidak sah. Audit log yang menyimpan rekam jejak aktivitas sangat penting untuk mengidentifikasi pelanggaran dan menegakkan akuntabilitas. Kemudian ada certification, accreditation, and security assessment. Penilaian keamanan secara berkala memastikan bahwa kontrol yang diterapkan efektif dalam melindungi sistem. Proses sertifikasi dan akreditasi membantu memastikan bahwa sistem informasi memenuhi standar keamanan sebelum digunakan secara operasional. Kemudian ada contingency planning. Rencana kontingensi ini mencakup persiapan untuk situasi darurat seperti pemadaman listrik atau bencana alam. Agar organisasi dapat mempertahankan operasi krisis, rencana pemulihan bencana dan cadangan data juga perlu untuk memastikan bahwa layanan penting tetap berjalan dalam keadaan darurat. Kemudian requirement berikutnya itu area yang melibatkan keduanya seperti configuration management.
Pengelolaan konfigurasi melibatkan pemeliharaan konfigurasi perangkat keras, perangkat lunak, dan sistem dengan benar agar sistem tetap aman. Ini termasuk pengaturan keamanan pada produk teknologi informasi serta memastikan versi perangkat lunak selalu terbarui dan kompatibel. Kemudian ada insiden response. Organisasi harus memiliki rencana untuk menangani insiden keamanan, mulai dari persiapan hingga pemulihan, mencakup prosedur untuk mendeteksi, menganalisis, menahan, dan memulihkan dari serangan keamanan, serta melaporkan insiden kepada pihak yang berwenang. Kemudian media protection, perlindungan media, memastikan bahwa data pada media, baik dalam bentuk digital maupun fisik, hanya dapat diakses oleh pengguna yang berwenang. Media yang tidak diperlukan harus dihancurkan atau disanitasi secara aman untuk mencegah kebocoran informasi. Kemudian requirement yang berikutnya itu ada penekanan penting. Banyak buku yang hanya berfokus pada solusi teknologi, namun dalam kenyataannya aspek manajemen sangat penting dalam mencakup keamanan yang efektif. Penggunaan teknologi hanya sebagian dari solusi. Kombinasi langkah teknis dan manajemen akan memastikan seluruh sistem lebih aman secara menyeluruh. Kesimpulannya, FIPS 200 ini memberikan pedoman yang komprehensif atau langkah-langkah keamanan yang perlu diterapkan, baik dari sisi teknis maupun manajemen. Organisasi harus menerapkan pendekatan holistik untuk melindungi sistem informasi mereka dari ancaman keamanan. Kemudian poin yang kedua, di sini saya akan membahas Fundamental Security Design Principle atau prinsip dalam mendesain keamanan sistem. Yang prinsip pertama yaitu ada Economy of Mechanism. Prinsip ini menekankan pada sistem keamanan harus sederhana dan seefisien mungkin. Desain yang kompleks cenderung memiliki lebih banyak kelemahan yang bisa dieksploitasi dengan mekanisme yang lebih sederhana. Sistem lebih mudah diuji, diverifikasi, dan dipelihara. Desain yang sederhana juga memudahkan pengelolaan konfigurasi, pembaruan, atau pergantian mekanisme. Kemudian prinsip berikutnya yaitu fail-safe default. Akses hanya diperbolehkan jika telah diberikan izin secara eksplisit. Secara default, sistem tidak akan memberikan akses. Dengan demikian, jika terjadi kegagalan atau kesalahan pada mekanisme izin, kegagalan tersebut cenderung menolak akses yang tidak sah untuk mengurangi risiko pelanggaran keamanan. Kemudian prinsip berikutnya ada complete mediation. Setiap permintaan akses harus diverifikasi melalui mekanisme kontrol akses. Setiap kali ada data yang diakses, harus ada pengecekan kontrol akses. Meski hal ini memakan banyak sumber daya, pengecekan akses yang konsisten dan lengkap penting untuk mencegah perubahan otorisasi yang tidak sah. Prinsip berikutnya harus open design. Desain dari mekanisme keamanan harus terbuka untuk publik. Algoritma yang digunakan dalam mekanisme keamanan seperti enkripsi harus terbuka untuk ditinjau oleh para ahli. Keterbukaan ini meningkatkan kepercayaan pengguna karena sistem tersebut telah diuji oleh banyak orang. Kemudian prinsip berikutnya ada separation of privilege. Akses ke sumber daya yang dibatasi harus membutuhkan beberapa atribut hak istimewa. Prinsip ini mengacu pada penggunaan autentikasi multifaktor atau pembagian program menjadi bagian-bagian kecil dengan hak istimewa yang spesifik. Tujuannya adalah meminimalkan dampak serangan dengan membatasi hak akses sesuai kebutuhan. Kemudian ada juga prinsip berikutnya yaitu least privilege, atau setiap pengguna atau proses harus memiliki hak istimewa seminimal mungkin untuk melakukan tugasnya. Pengguna atau proses seharusnya tidak memiliki akses lebih dari yang diperlukan untuk tugas spesifik. Misalnya, sistem dengan kontrol akses berbasis peran atau role-based access control hanya memberikan akses sesuai peran pengguna untuk mengurangi risiko pelanggaran keamanan. Kemudian prinsip berikutnya least common mechanism.
desain harus meminimalkan fungsi dibagikan oleh berbagai pengguna. Dengan meminimalkan fungsi bersama antar pengguna, risiko jalur komunikasi yang tidak diinginkan dapat dikurangi. Hal ini juga mengurangi ketergantungan pada perangkat keras atau perangkat lunak yang sama untuk mempermudah verifikasi keamanan. Kemudian prinsip berikutnya yaitu ada psychological acceptability atau psychological acceptability. Mekanisme ini keamanan harus dapat diterima secara psikologis oleh pengguna. Mekanisme keamanan tidak boleh mengganggu pekerjaan pengguna. Jika terlalu rumit, pengguna mungkin akan mematikannya. Mekanisme ini mekanisme yang baik seharusnya transparan atau minimal tidak menyulitkan pengguna. Kemudian ada prinsip berikutnya yaitu isolation atau sistem publik harus diisolasi dari sumber daya kritis maksudnya. Isolasi dapat dilakukan secara fisik maupun logis, dan proses file pengguna juga harus diisolasi satu sama lain sehingga setiap pengguna memiliki ruang yang terlindungi dari akses yang tidak sah. Untuk prinsip berikutnya yaitu encapsulation atau proteksi yang dilakukan dengan mengisolasi kumpulan prosedur dan objek data dalam domainnya sendiri. Dalam konteks objek berorientasi, struktur internal suatu objek hanya dapat diakses oleh prosedur dalam subsistem yang dilindungi. Ini mencegah akses yang tidak sah ke struktur data internal. Kemudian ada modularity. Fungsi keamanan harus dikembangkan sebagai modul terpisah dan menggunakan arsitektur modular. Pendekatan modular memungkinkan sistem keamanan untuk di-upgrade tanpa harus merancang seluruh sistem. Fungsi umum seperti enkripsi dapat ditempatkan dalam modul tersendiri untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi dalam pengembangan sistem. Kemudian ada layering atau penggunaan pendekatan perlindungan berlapis-lapis. Dengan banyak lapisan perlindungan, jika satu lapisan gagal, maka lapisan lainnya tetap memberikan perlindungan. Ini dikenal dengan pendekatan defense in depth, di mana berbagai penghalang diterapkan antara penyerang atau informasi atau layanan yang dilindungi. Kemudian yang terakhir ada prinsip least atonism. Prinsip ini menekankan antarmuka pengguna atau program harus merespons dengan cara yang tidak mengejutkan pengguna. Mekanisme keamanan seharusnya cukup transparan sehingga pengguna memiliki pemahaman intuitif tentang cara mekanisme tersebut bekerja tanpa membuat mereka merasa bingung atau terkejut. Perkenalkan, nama saya Francisca Aprilia Tarabu dengan NIM F5123026. Yang pertama saya akan membahas tentang konsep attack surface dan attack tree. Apa sih itu attack surface? Attack surface adalah kumpulan kerentanan yang dapat diakses dan dieksploitasi dalam sebuah sistem. Contohnya, salah satu contohnya yaitu port terbuka di server web dan kode yang mendengarkan pada port tersebut. Yang kedua mungkin layanan yang tersedia di dalam firewall. Terus contoh selanjutnya kode yang memproses data yang masuk seperti email, dokumen, dan format data khusus. Juga antarmuka pengguna, SQL, dan formulir web. Contoh lainnya, karyawan yang memiliki akses ke informasi sensitif yang rentan terhadap serangan rekayasa sosial. Nah, terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, attack surface jaringan. Yang kedua, attack surface perangkat lunak. Dan yang ketiga, attack surface manusia. Attack surface jaringan itu merupakan kerentanan dalam jaringan, termasuk protokol jaringan yang dapat dieksploitasi. Terus attack surface perangkat lunak, yaitu kerentanan dalam aplikasi, utilitas atau kode sistem operasi dengan fokus khusus pada perangkat lunak server web. Dan attack surface manusia, yaitu kerentanan yang dibuat oleh personel atau pihak luar, termasuk kesalahan manusia dan serangan rekayasa sosial.
Terus ada analisa attack surface. Nah, teknik untuk menilai skala dan tingkat ancaman dengan mengidentifikasi titik-titik kerentanan sehingga dapat mengurangi permukaan serangan. Kita akan membahas tentang attack tree. Apa sih itu attack tree? Attack tree adalah struktur data hierarkis yang menggambarkan teknik-teknik potensial untuk mengeksploitasi kerentanan keamanan. Nah, strukturnya nih, ada root node, mewakili insiden keamanan yang menjadi tujuan serangan. Terus ada subnode yang mewakili subtujuan yang harus dicapai untuk mencapai tujuan utama. Dan ada AND node, semua subtujuan harus dicapai. Dan yang terakhir OR node, hanya satu dari subtujuan yang harus dicapai. Untuk penggunaan attack tree digunakan untuk mendokumentasi serangan secara terstruktur, membantu analisis risiko, dan merancang sistem serta aplikasi yang lebih aman. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang strategi pengaman sistem komputer. Secara spesifikasi atau polis, menentukan apa yang seharusnya dilakukan oleh skema keamanan. Terus implementasi atau mekanisme, menjelaskan cara sistem melakukan perlindungan. Correctness atau jaminan, memastikan bahwa sistem keamanan benar-benar berfungsi sesuai tujuan. Nah, langkah-langkah implementasi keamanan. Yang pertama ada pencegahan. Pencegahan ini untuk menghindari serangan dengan menggunakan algoritma enkripsi yang aman dan mengamankan kunci enkripsi. Nah, yang kedua, deteksi. Mengidentifikasi serangan yang sedang berlangsung melalui sistem deteksi intrusi. Dan yang ketiga, respon. Mengambil tindakan untuk menghentikan serangan ketika terdeteksi. Dan yang keempat, pemulihan. Menggunakan sistem cadangan untuk mengembalikan data yang mungkin telah rusak. Terus, apa sih faktor yang perlu dipertimbangkan? Nah, faktor yang perlu dipertimbangkan ini ada 3. Yang pertama, nilai aset, yang mempertimbangkan nilai dan aset yang dilindungi. Terus yang kedua ini kerentanan sistem, mengidentifikasi kerentanan yang ada dalam sistem. Dan yang ketiga ancaman potensial, menganalisa kemungkinan ancaman dan serangan.